you ready for him? I wore a suit because I came here to do business with Jesus tonight. Shalom warga kerajaan semua yang mendengarkan berita ini. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Saul atau Saulus dari Tarsus adalah disebutkan seorang muda. Kita tahu bagaimana orang muda bisa dipakai oleh Tuhan atau dipakai oleh musuh kita, yaitu kuasa kegelapan. Waktu dia dipenuhi oleh kuasa kegelapan, dia menganiaya umat Tuhan, mengejar sampai ke rumah-rumah, masukkan mereka dalam penjara, membunuh mereka. Dan dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, dia pergi ke Damsyik. Kota Damsyik, Damaskus sekarang, itu penduduknya waktu itu 2 juta. Sampai sekarang itu adalah kota tertua di dunia yang masih ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan, ada seorang murid di sana bernama Ananias. Ananias artinya yang sudah menerima anugerah dari Yehova. Anda dan saya yang sudah diselamatkan, dipenuhi Roh Kudus. Kita telah menerima anugerah daripada Tuhan. Dan ketika dia sedang berdoa, Tuhan berkata pada dia, pergilah ke jalan lurus ke rumah Yudas. Situ ada seorang bernama Saul. Dia sedang yaitu dalam keadaan buta, kamu ke sana. Dia adalah umat alat pilihan bagiku, kata Tuhan. A chosen vessel unto me. Tuhan, dia cuma memberitahu, dia tidak protes. Ananias berkata, Tuhan itu orang dia sadis banget. Terkenal paling jahat, kejam dan luar biasa. Dan rumah itu adalah pusat di mana mereka sedang berkumpul untuk membunuh kami, para pengikutmu. Tuhan bilang tahu, tapi pergilah. Go thy way. Dia adalah alat pilihan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja. Tapi aku juga menunjukkan kepada dia berapa banyak penderitaan yang sudah derita oleh karena namaku. Saudara yang kasih Tuhan, saya begitu kagum akan Ananias ini. Ada Ananias lain yang Kisah Rasul pasal yang kelima itu. Tapi yang ini, saudara, Daniel dilemparkan ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan yaitu perapian. Tetapi Ananias berjalan sendiri dan pergi ke situ. Saudara, perkataan jalan lurus dalam bahasa Greka, dalam bahasa Aram disebutkan adalah the fat street, fat atau abundance. Satu pelajaran di sini, saudara mendapatkan berkat itu ketika engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu pusat daripada pembantaian pengikut Kristus. Dan Ananias pergi ke sana. Apa yang memberikan kekuatan pada dia? Perintah Tuhan itu memberikan anugerah. Dan jangan lupa saudaraku, itu ternyata ada satu pelajaran. Jalan lurus, Kristus adalah jalan lurus itu. Adalah juga the street of abundance. Yesus menjanjikan hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi juga di situ adalah house of praise. Rumah pembantaian bisa menjadi rumah pujian. Perkataan pujian penting buat saya. Rumah saya di Surabaya kemah pujian, ya. Lalu pelayanan di Surabaya itu Surabaya Praise Center. Lalu kemudian di sini lembah pujian Denpasar. Lalu ada satu villa kecil, villa pujian. Karena saya tahu kuasanya. Di mana ada pujian, nama Tuhan dipermuliakan. Dia tumbang tangan atas Saul. Dan kalau kita dalam kehendak Tuhan, sesuatu skill
yang di matanya lepas, selaput itu. Dia melihat kembali. Dan firman Allah mengatakan dia dibaptis, langsung dipenuhi Roh Kudus. Segera dia pergi ke rumah ibadat. Untuk apa? Memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Saul si sadis ini menjadi the preacher of grace. Hari ini saudaraku, dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya akan ada yaitu Saulus-Saulus di Indonesia. Tetapi juga ada Ananias-Ananias termasuk yang mendengarkan ini. Tuhan memberkati kita semua. Young men bangkit seperti Saul dari Tarsus dan Ananias dari Damaskus. God bless you. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita untuk membalas cinta kasih Tuhan buat kita semua. Apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih untuk kebaikan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta?
berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Dan mari kita dengan sukacita kita memuji dan menari buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita nari ya. Sukacitaku kau menari, sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi, sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yes. Haleluya. Tahun berganti tahun, musim berganti musim, tapi percayalah, Allah kita tetap sama, dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kekal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
seumur hidup. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari kita nyanyikan bersama. Tuhan selalu menolong kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri semua nyanyikan pujian ini bersama-sama. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan Tuhan. Dan kalau kami ada saat ini, itu karena
penjagaan Tuhan, karena berkat Tuhan, pemeliharaan-Mu buat kami. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur. Bapa, hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu dinyatakan, untuk firman-Mu ditaburkan dalam hati kami yang subur. Karena kami akan melakukannya dan mengerjakannya dengan iman. Kami akan melihat buah-buah. Dari awal sampai akhir, Roh Kudus bekerjalah, memberikan kepada kami roh pengertian sehingga kami paham isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ingin kita membuka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Saya berharap saudara mencatat ayat ini. Ini ayat penting sekali. Ya, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 berkata apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Saya ingin kita baca dari ayat 31 aja ya, biar lebih komplit ya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Perhatikan ini. Kebenaran, ya, ketika kita mengetahui kebenaran karena kita murid Yesus di sini dikatakan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita, murid-murid Tuhan yang percaya kepadanya. Nah, saudara, saya ingat saya membaca satu buku ya, dan dia menulis tentang sebuah percobaan yang dilakukan oleh ikan koi, ikan mas koi. Kita tahu itu ikan yang mahal ya. Kalau udah besar itu mahal sekali ikan itu. Nah, orang ini melakukan percobaan menaruh ikan koi dalam sebuah akuarium yang kecil. Ya. Lalu ditaruh di tempat itu, saudaraku. Dan menariknya, ikan koi ini adalah ikan yang disayangi tentunya oleh pemiliknya, lalu diberi makan yang terbaik, makanan yang bagus, yang bervitamin. Hasilnya ketika dirawat sekian lama, ikan itu berkembang mencapai 7,5 cm. Jadi itu enggak terlalu besar dan segitu terus. Ya. Lalu ternyata dia juga menaruh ikan yang jenis yang sama, ikan koi, di sebuah akuarium yang lebih besar lagi. Nah, ketika ditaruh di tempat itu, ikan itu dikasih makan makanan yang sama. Dihitung dalam hitungan bulan yang sama. Dan ikan itu berkembang menjadi 22,5 cm. Berbeda dengan ikan yang pertama. Lalu dia mengadakan percobaan yang sama dalam waktu yang sama berbarengan, itu ditaruh di kolam ikan, ya 6 kali 6 meter. Saudara tahu ikan itu berkembang menjadi hampir setengah meter besarnya ikan mas koi ini. Lalu dalam waktu yang sama juga dia menaruh ikan-ikan koi itu di sebuah danau, saudara, yang luas. Saudara tahu ditemukan ikan ini dalam waktu yang sama, itu besarnya mencapai 1 meter. Saya ingin sampaikan buat saudara ini hal yang sangat penting sekali. Cara pandang ikan ini ya, yang dihalangi oleh wadah itu membuat pertumbuhan ikan ini terhambat. Jadi jarak pandang karena wadah itu membuat ikan mengalami pertumbuhan yang berbeda.
Yang berbeda, padahal makanannya sama. Tetapi ketika nggak ada jarak pandang, artinya ketika pandangan dia itu terlepas karena dia ditaruh di tempat yang luas, maka ikan ini bisa bertumbuh sedemikian rupa. Saya ingin sampaikan bahwa saudara jangan sampai lupa akan hal ini. Bahwa kita menerima firman yang sama di tempat ini. Atau mungkin saudara dapatkan firman yang sama di satu tempat. Yang paling mudah di tempat ini. Ya. Saudara dapatkan firman yang terbaik, makanan yang terbaik, yang istimewa dari sorga. Dari firman Tuhan yang kita percayai adalah perkataan Tuhan sendiri. Tetapi yang menariknya adalah begini saudara. Enggak semua orang bisa mengalami pertumbuhan yang sama. Meskipun dapatkan makanan yang sama. Enggak mengalami sebuah transformasi kehidupan. Sebuah perubahan kehidupan. Yang sama. Semua ternyata berbeda-beda. Ya, kenapa? Nah ini adalah soal masalah cara pandang yang berbeda. Atau kita biasa dapat sering mungkin dengar kata world view, ya, cara pandang tentang kehidupan kita, tentang firman yang berbeda. Nah, cara pandang yang berbeda inilah yang menentukan kita itu bisa mengalami perubahan atau tidak dalam kehidupan. Ya. Nah, Alkitab bilang dengan jelas bahwa ketika kita menjadi murid Tuhan, kita itu udah pasti akan dapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan ayat ini berkata akan memerdekakan kita. Akan memerdekakan kita. Nah, saudara tahu di zaman dulu, ya, zaman dulu itu orang-orang sangat percaya bahwa bumi ini bulat. Bumi ini bulat, bumi ini datar, ya, nggak bulat. Bumi ini datar. Nah, mereka percaya bahwa bumi ini datar dan ada ujungnya, dan ujungnya orang kalau jalan ke sana bisa jatuh dan nggak tahu kemana. Karena bumi ini datar, mereka percaya. Dan akhirnya mereka terkungkung, terkunci karena kepercayaan yang salah yang mereka miliki. Mereka nggak bisa ekspansi, nggak bisa lebih jauh lagi karena rasa takut yang begitu hebat karena mereka percaya bumi itu datar. Sampai mereka baca Alkitab di dalam Yesaya pasal 40 ayat 22, itu ayat yang menarik, coba bisa ditayangkan, Yesaya pasal yang ke-40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas apa? Bulatan bumi. Ini ditulis kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi. Dan mereka dan Tuhan sudah memberitahukan tentang bumi ini bulat. Ya, ada zaman di mana orang ketika percaya bahwa bumi itu bulat itu menjadi sebuah penyesatan, sehingga orang-orang yang percaya itu dihukum. Ya. Tapi Alkitab dengan jelas di sini berkata, bahkan sebelum pengetahuan, kalau sekarang kita kan udah tahu bumi itu bulat, benar? Kenapa? Karena pengetahuan, teknologi, sehingga orang bisa melihat, ya meskipun ada yang masih ngeyel sampai hari ini, percaya bahwa bumi datar sampai membuat semua apa-apanya ya. Tapi teknologi nggak bisa ditipu, pengetahuan ketika dari Tuhan itu diberikan kepada manusia sehingga kita bisa tahu dengan jelas dan memfoto bumi ini dari jauh ya. Dan bumi itu bulat. Nah ketika tahu itu saudaraku, ada orang-orang yang mencoba membuktikan seperti Columbus, Magellan dan beberapa orang lain sehingga mereka sampailah mencapai titik kembali ketika mereka berpetualang dengan kapalnya dan sampai kepada titik kembalinya dan mereka membuat koordinat-koordinat dan berkata bumi itu benar bulat. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Pengetahuan itu memerdekakan. Nah, saya ingin sampaikan buat saudara di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Jelasnya firman Tuhan adalah pengetahuan yang gak bisa lekang oleh waktu, ya, yang gak bisa sirna dan dia pasti.
Dan firman Tuhan itulah yang membuat kita merdeka dalam segala keadaan. Nah, Bilangan pasal 13 itu kisah yang kita semua sudah ketahui, yaitu ke-12 pengintai, di mana Musa mengutus 12 pengintai untuk masuk ke tanah Kanaan, ya, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka masuk ke sana untuk mengintai dan untuk tahu, ya. Kita baca ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka. Nah, ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ya. Dan langsung sebentar. Kayaknya kita harus baca ayat 21 supaya ketahuan negeri itu kayak apa, ya. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Jin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Ini raksasa-raksasa. Ya. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Jadi anggur itu sebesar lebat sampai harus digotong oleh 2 orang dengan kayu. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang di Israel di sana. Nah, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakannya, kami sudah masuk ke negeri itu kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Oke, kita akan lihat di sini 12 pengintai yang diutus oleh Musa masuk ke sana, ya, lalu memberikan kabar, dan hasilnya mereka semua menyatakan apa? Ayat yang terakhir tadi kita baca, negeri itu apa? Berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Saudara, mereka semua itu melihat realitas yang sama. 12 orang ini melihat realitas kenyataan yang sama. Tempat itu seperti apa? Di negeri itu ada apa aja? Selain susu dan madu yang berlimpah-limpah, mereka juga lihat tentang raksasa-raksasa, orang-orang enak, ya. Tetapi ketika mereka laporkan realitas yang ada sama, respon mereka berbeda. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-28, kita bisa lihat di sini, hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ini kenyataan yang ada mereka hadapi, juga ada tantangan, ada pahlawan yang gagah perkasa di sana, orang-orang Enak juga orang-orang raksasa yang gagah perkasa dalam peperangan. Nah, tetapi respon daripada ke-12 ini berbeda. 10 orang memiliki pandangan yang sangat negatif, sedangkan 2 orang memiliki pandangan yang sangat positif. Ya, bahkan di sini ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita.
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, 10 orang telah menghasut seluruh rakyat Israel. Dan sampai mereka bisa melihat begini, kita belalang, dia raksasa, kita akan diremukkan dan dimakan habis. Dia raksasa, kita akan kalah, kita akan hancur, kita akan mati. Beda dengan 2 orang, semua yang dilihat sama. Tetapi dia melihat, ini dalam bahasa Inggrisnya keren ya. Yang dilihat oleh, ini dalam pasal 14 ayat yang ke-8 dan 9. Ini Yosua dan Kaleb bilang begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Allah akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini dalam bahasa Inggrisnya ini ada kata roti. Mereka itu sama dengan roti yang besar. Jadi raksasa itu dianggap roti yang besar, di mana kita lagi kelaparan dan kita pengen banget makan roti itu. Ya. Jadi mereka itu adalah roti yang besar, yang enak, yang siap kita telan dengan habis. Sebab yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Jadi malah rakyat Israel ingin membunuh Yosua dan Kaleb karena mereka melihat dengan cara pandai yang berbeda. Saudara, kita tahulah ini hari-hari ini bukan hari yang mudah. Ya, kesulitan terjadi secara ekonomi. Dan kita terus-menerus mendengar ada PHK, usaha bangkrut lah, perjuangan dalam hal usaha lah yang begitu hebat. Apalagi kita bisa sebutkan. Bahkan dampaknya kepada rumah tangga bisa berantakan gara-gara masalah ekonomi. Terus anak-anak juga bisa berdampak dalam hal ini. Atau mungkin kita punya masalah yang lain, sakit penyakit, atau kita punya masalah yang lain, ya. Kita semua mengalami hal yang sama, ya. Saya punya masalah yang lain juga, ya. Bahkan saya pernah mengalami di mana rasa tertuduh yang begitu hebat sehingga saya nggak bisa melangkah lebih maju lagi. Seperti ada kaki saya terantai dan berkata, dosamu nggak mungkin bisa diampuni. Yeah. Wow, ini ngeri banget. Sepertinya pengorbanan Yesus itu sia-sia. Yeah. Dan perasaan itu begitu kuat sampai pengorbanan Yesus nggak berarti. Karena kita punya masalah dan masalahnya adalah masalah lalu. Masalah sekarang, sakit penyakit atau masalah apa aja. Bisa juga oleh karena luka hati yang masa lalu. Cara pandang kita sehingga berubah ketika kita melihat banyak hal. Segalanya negatif dan hitam. Karena masa-masa lalu yang menyakitkan. Karena luka-luka hati masa lalu. Sehingga kita nggak bisa lagi maju. Kita nggak bisa move on. Saudara, masalah kita bisa sama saudara. Tapi cara kita respon beda. Cara pandang kita dengan masalah itu bisa berbeda. Bisa berbeda. Dan itu yang dialami oleh 10 pengintai. Saya sangat yakin saudaraku, sama dengan kita yang ada di gereja, kenapa kita dapat makanan yang sama tapi pertumbuhannya bisa berbeda. Bahkan bisa dibilang ada beberapa yang tidak bisa bertumbuh, ya cebol mungkin gitu ya. Kita ada anjing kecil di bawah yang lucu banget, saya bilang cebol karena kan lucu ya, gemuk, gendut, kecil gitu kan. Terlalu dimanja anjing itu, kita taruh di luar kain-kain, taruh di luar lu nggak dia apa-apain, kain-kain terus ya. Ini sampean kali kain-kain nih tidur dia, kayak disiksa jadinya ya. Saudara, nggak bisa bertumbuh. Kenapa? Cara pandangnya, cara pandang itu sama seperti kayak kacamata begini, ya. Kacamata, saudara kalau salah pakai kacamata, saya ini kacamata plus minus.
tapi juga ada plusnya. Ya. Minus saya ini hampir 4, saudaraku. Kalau saya salah pakai kacamata orang, yang saya pakai kacamata plus, itu buram semuanya. Dan saya akan menganggap dunia ini gelap, dunia ini gak enak, dunia ini kacau. Padahal situasinya sama, tapi saya bilang dunia ini gelap, buram, jelek. Kenapa kacamata yang saya pakai kacamata plus bukannya minus? Salah pakai kacamata. Kalau kita salah pakai kacamata dalam memandang kehidupan, semuanya saudara akan jadi gelap, gak enak, susah. Saudara akan mulai mengasihani diri sendiri, kenapa hidup kayak begini, kenapa susah, kenapa ini. Padahal semua orang juga ngalami yang sama, tapi mereka berbeda. Nah, saudara, yang saya lihat adalah begini. Kenapa kita memiliki cara pandang yang berbeda? Ya. Tuhan itu sedang mencoba untuk mengubah beberapa hal di sini. Yang pertama adalah Dia ingin kita tahu identitas kita itu siapa di dalam Tuhan. Tanpa kita mengetahui identitas kita di dalam Tuhan, kita ini sama dengan orang luar yang tanpa perlindungan, tanpa pendamping, yang sendirian. Kalau kita nggak ngerti siapa kita di dalam Tuhan, ya, kita akan ada masalah. Nah, kita harus memandang bahwa kita ini adalah orang yang di dalam Tuhan. Cara pandang kita ini siapa kita di dalam Tuhan. Nah, kita di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang gagah perkasa, kita berkata begitu. Saya ingin kita buka dalam satu ayat aja lah, dalam Yohanes pasal yang ke 14. Ini ayat saya sukai sekali ya. Pasal 14 ayat yang ke-12. Sudah dapat ayat ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, aku akan melakukan juga apa? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus berkata begini, barang siapa yang percaya kepadaku, bukan semua pendeta, semua pengerja, bukan, atau mungkin semua apalagi ya, yang melayani di gereja, tidak. Ayat ini berkata semua orang yang percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Saudara, ayat ini kalau kita baca, kita sulit untuk bisa percaya. Apa mungkin? Ini bukan untuk aku, ini untuk dia. Kayaknya dia lebih baik dari aku, jadi dialah yang layak. Ini bukan soal lebih baik. Kali dalam Yesus kita dibenarkan oleh darahnya dan kita menjadi layak untuk menerima semua janji Tuhan. Termasuk janji dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 ini. Ketika kita tahu siapa kita di dalam Tuhan dan apa yang bisa kita lakukan di dalam Tuhan, kita akan melihat dunia ini berbeda dengan orang lain di dalam yang tidak kenal Tuhan. Kita akan berdiri dengan gagah menghadapi segala tantangan yang paling berat sekalipun. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita miliki di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Tuhan. Saya tuh suka mengulang-ulang dalam diri saya. Berkata begini, seharusnya tidak ada satupun masalah dalam kehidupan yang dapat menghancurkan kehidupan saya. Saya sering mengulang kata itu. Tidak ada satupun, seharusnya, kata itu saya ulang-ulang. Tidak ada satupun yang dapat menghancurkan saya, yang dapat mengalahkan saya. Kenapa? Karena saya tahu di dalam Tuhan ada kuasa Tuhan. Ada yang mendampingi saya, itu Allah sendiri, Roh Allah. Tidak ada satupun seharusnya yang dapat menghancurkan saudara dan saya.
kecuali saya mengizinkan hal itu terjadi. Kecuali saya mengizinkan hal itu dalam hidup saya. Ketika kita kenal, tahu siapa kita dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang gagah perkasa. Dan bukan hanya itu, kita juga kalau kita tahu kenapa kita ada di bumi ini, kenapa kita lahir di keluarga ini yang harusnya kita lahir di keluarga yang itulah, yang kaya lah atau yang bule. Saya pernah ceritakan, saya pernah mimpi, saya pernah bilang, aduh Tuhan, kenapa aku lahir di keluarga ini? Aku minta lahirnya aku tuh di Eropa lah, kulit putih, mata biru, ya kan gitu kan. Yang saya inginkan begitu kan, kaya raya. Tapi saya ada lahir di satu keluarga yang seperti ini. Tapi saya tahu nggak pernah Tuhan itu salah memilih tempat di mana saya dilahirkan. Nggak pernah salah. Ya. Hanya yang membuat masalah adalah cara pandang saya tadi. Ketika saya salah pakai kacamata, bukan kacamata Tuhan, maka semua akan saya anggap buruk. Semua menyesakkan, semua itu mengerikan, semua itu membuat saya susah. Dan saya nggak bisa terima banyak hal. Karena saya pakai kacamata yang salah, yang harusnya plus 4 ya. Tapi saya pakai minus 4 jadi plus. Jadi kacau semua, buram semua. Tuhan minta kita bertobat di sini, ganti kacamata. Kacamata yang sebenarnya sehingga kita bisa lihat yang real tapi dengan cara Tuhan melihat. Amin saudara. Dan Tuhan juga bukan hanya punya tujuan kita dilahirkan di sini apa, tapi dia punya misi. Kenapa kita ada sampai hari ini? Kenapa saudara ada di gereja ini? Itu ada misi. Enggak sekedar kebetulan, kebetulan. Nah, orang yang hanya mikir kebetulan aja, hidupnya juga sembarangan. Hidupnya juga, ya kalau aku bisa makan puji Tuhan, kalau aku bisa tambah gaji sekarang luar biasa ya kan, lalu saudara semakin tua lalu mati dan nggak tahu totonya hilang begitu aja dalam kehidupan tanpa memberikan jejak kehidupan saudara, tanpa memberikan arti sesuatu. Enggak. Tuhan nggak sekedar saudara ada lalu lahir besar nikah kerja kasih makan ya kan, atau mungkin cari makan. Lalu setelah itu saudara mati habis, enggak, dia punya visi, ada misi untuk diselesaikan dalam kehidupan kita. Itu penting saudara ketahui, kalau enggak hidup saudara akan rasa enggak ada harganya, hidup saudara terasa hampa, karena saudara enggak bergerak dalam misi. Aku udah tua Pak, ya, apa mungkin? Mungkin banget, ini bukan soal usia atau masih muda, Tuhan punya misi. Buat generasi ini juga Tuhan punya misi. Saya nggak bisa sentuh generasi ini karena sangat berbeda dengan generasi saya. Lagu-lagunya udah beda. Saya dengar lagu-lagu zaman dulu itu bisa manggut-manggut, senang banget. Anak-anak saya, lagu apa sih nih? Lagu kok begini banget. Nggak jelas lagunya karena gitu. Kalau saya dengar lagu-lagu yang sekarang tambah nggak jelas, bener. Buat saya itu pusing kepala saya. Tapi, nah itulah makanya saya nggak bisa sentuh dengan baik untuk generasi. Tapi saudara yang di generasi ini bisa menyentuh dengan begitu baiknya. Ada misi. Nah ketika kita tahu itu saudara, kita akan melihat dunia ini dan cara pandang kita bahkan di dalam masa-masa yang paling sulit. Paulus bilang begini, sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Dia bicara pada waktu dia di penjara dan tubuhnya penuh dengan luka, cambuk sekian kali dan berdarah-darah di penjara. Dia berkata kepada seluruh jemaat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi katanya, bersukacitalah. Dia paham, dia beda cara pandangnya. Nah, saudara, orang-orang yang memiliki cara pandang yang benar, maka akan menjadi orang-orang yang mampu menghadapi tantangan yang hebat di masa-masa yang sukar ini. Ya, lihat diri saudara. Pandang diri saudara, identitas saudara di dalam Tuhan itu Anda punya apa? Siapa saudara? Ya, yang kedua, Anda lahir bukan karena sebuah kebetulan, tapi ada tujuan Allah. Dan tujuan Allah ini juga dibarengi yang terakhir dengan misinya. Dia punya misi atas saudara dan saya. Ya.
Nah, nanti khotbah saya akan berikutnya kita akan sambung dengan tentang kehidupan yang di dalamnya Tuhan berkarya atas hidup saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup dengan sebuah kehidupan yang berarti. Saya jujur ya, saya melihat, memandang, bahkan saya hampir terjebak juga di dalamnya, bahwa memandang kehidupan itu segala sesuatunya adalah secara materi. Ya. Kalau kita punya uang, kita akan hidup lebih enak, lebih baik, kita akan damai sejahtera, nyaman, bahagia. Lalu memandang kebahagiaan itu karena masalah materi. Saya tunjukkan kepada saudara, orang yang terkaya di bumi ini pada zaman-zamannya adalah yang bernama Aristoteles, Socrates, Onassis. Ketika dia meninggal, dia punya 2 anak, seorang putra juga meninggal karena pesawatnya tabrakan, ya, meledak, bukan tabrakan, meledak, saya nggak tahu kenapa, kecelakaan di pesawat itu meledak. Lalu dia tinggal anaknya yang bernama Christina Onassis. Ketika orang tuanya meninggal, Christina Onassis harus menggantikan posisi ayahnya. Dia anak tunggal. Lalu dia mengelola perusahaan papanya, dan surat kabar mengatakan bahwa penghasilannya dalam 1 hari ketika dipegang oleh anaknya ini itu bernilai $1 juta. Itu tahun 80. Ini orang gila banget, kekayaannya nggak tahu kayak apa itu. 1 hari. Tapi dia bilang, semua media massa berkata begini, bahwa anak ini telah memiliki keahlian papanya dalam berbisnis. Bahkan lebih hebat lagi, sampai sedemikian rupa. Lalu dikatakan dalam media massa bahwa dia adalah orang tersukses, seorang wanita muda tersukses. Tetapi ternyata dia tidak sukses dalam pernikahan, 4 kali cerai. Dan dia nggak bisa percaya ada orang bisa mengasihinya. Kenapa? Yang dia percaya kalau orang mengasihi dia itu tidak pernah tulus, dia percaya begitu. Pasti ada maksudnya, mungkin hartanya lah, apanya lah, ya. Dan dia juga nggak bisa percaya diri bahwa dia cantik. Sebenarnya dia sangat cantik, saudara. Ya. Nggak percaya diri. Dia merasa bahwa dirinya tidak bisa dicintai oleh orang lain. Dan orang lain kalau mengasihi dirinya itu hanya karena harta, dia merasa dirinya nggak cantik dan sebagainya. Lalu dia merasa kesepian. Dalam kesepian dan kesakitan hatinya, hidupnya ini, ya, dia kecanduan dengan narkoba dan obat-obat penahan rasa sakit. Sampai pada akhirnya pada usia 38 tahun, Christina Onassis meninggal di Argentina, di rumah temannya, karena serangan jantung, overdosis obat. Dia mati secara mengenaskan, kesendirian, padahal dia orang terkaya di bumi ini. Yang selama ini kita anggap bahwa kekayaan itu adalah yang membuat kita bahagia, orang ini gak bahagia. Saya bisa kasih contoh banyak lagi. Orang-orang yang mati dalam kekayaan yang melimpah dan tidak bahagia. Kita salah kalau kita kejar kekayaan dan kita anggap itu menjadi sumber kebahagiaan. Saya udah lihat orang-orang yang kejar kekayaan dan berkata bahwa cuma itu yang buat saya bahagia. Dan orang itu jatuh dalam dosa yang begitu mengerikan. Saya sudah melihat. Saudara, jangan salah dalam memandang kehidupan. Nah, saya akan akhiri. Kita akan mampu melihat kehidupan ini dengan benar ketika kita tahu, yang pertama, siapa kita, melihat diri kita, siapa kita di dalam Tuhan. Apa tujuan kita ada di sini, dan kita punya misi Tuhan. Dan ketika kita jalani, maka saya ingin sampaikan buat saudara, apapun gak akan bisa menghambat saudara, apapun gak bisa meruntuhkan saudara, karena saudara tahu saudara punya apa dan saudara siapa, sehingga saudara gagah dalam menghadapi tantangan yang paling hebat sekalipun yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan ingin berkata kepada saudara, bahkan juga kepada saya, apa sih yang kamu hadapi? Kenali dirimu dalam aku, kata Tuhan. Siapa engkau dalam aku? Engkau punya otoritas, engkau punya kuasa, engkau sanggup mengalahkan dunia ini.
karena iman kepadaku, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Enggak ada yang bisa mengalahkan kita karena percaya kita kepada Tuhan. Apa sih? Penderitaan, kelaparan, kesengsaraan, beban hidup, tekanan yang hebat enggak akan dapat menghancurkan karena iman kita kepada Tuhan. Bahkan kekayaan sekalipun tidak akan menghancurkan kita. Amin, saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Makasih Bapak. Kau sangat baik. Yuk lepas kacamata kita. Kacamata yang salah, sebab dalam Tuhan kita dapat melakukan banyak hal. Mungkin sudah pernah mendengarkan ilustrasi ini. Satu kali ada satu perusahaan sepatu dan salesnya diminta survei ke daerah pedalaman. Lalu pulang. Ketika pulang, sang sales yang pertama ini survei mengeluh dia. Bos, gak mungkin kita bisa jual sepatu kita, sandal kita di sana. Karena di sana gak ada orang yang pakai sepatu dan sandal, semua nyeker bos. Gak mungkin, itu udah kebudayaan mereka, jadi kita gak mungkin bisa jual sepatu, apalagi sandal. Tapi sales yang kedua yang juga survei, yang ingin menawarkan barang di sana, datang. Bos, di sana orang semua nyeker semua bos, nggak ada yang pakai sepatu, pakai sandal bos. Ini peluang yang besar buat kita bos. Kita akan jual, kita akan promosikan, kita akan buat semua orang penduduk itu pakai sandal dan sepatu kita. Nggak tahu kenapa bisa berbeda, meskipun situasinya sama. Orang ini pakai cara pandang bahwa Tuhan bekerja bersama dengan dia. Dia disertai Tuhan, dia tahu bahwa dia punya nilai yang lebih, dia tahu bahwa dia sanggup. Kita harus punya cara pandang yang sama. Di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin saudara. Dan akhirnya orang ini berhasil. Banyak sepatu dijual, belum semua, tapi banyak orang di sana pakai sepatu karena mereka rasa nyaman, masuk ke hutan, masuk ke ladang, nggak tertusuk, nggak tersakiti kakinya oleh hal-hal yang tajam. Jesus, kami datang kepadamu. Kami seringkali salah karena kami memakai cara pandang kami sendiri, kami pakai cara pandang dunia sehingga kami nggak berbeda sama dengan dunia ini. Dan akhirnya kami ngalami frustasi dalam kehidupan, kami ngalami kesulitan, kami ngalami ketakutan dan khawatir. Hari ini kami belajar, kami mau pakai cara pandangnya Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau pakai cara pandang Tuhan. Di mana kami melihat diri kami disertai oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Di mana seperti firman-Mu berkata, kami adalah orang-orang yang gagah perkasa karena Roh-Mu bersama dengan kami. Sehingga kami dapat lewati bahkan dalam kesulitan apapun, tidak akan dapat menghancurkan kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang berhasil dalam rumah tangga kami, dalam sekolah kami, dalam hubungan-hubungan kami, dalam usaha kami. Kami akan melihat betapa Tuhan dahsyat. Dan Engkau akan dimuliakan, nama-Mu dimasyhurkan. Karena itulah tujuan di mana kami ada untuk memasyhurkan nama Tuhan melalui hidup kami. Saya berdoa materaikan apa yang kami dapat hari ini. Dalam nama Yesus. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudaraku, lagu ini jadikan iman kita, bahwa kita percaya Tuhan turun tangan. Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Engkau ajaib Tuhan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sementara musik nyanyikan lagu ini, saya ingin berdoa buat saudara. Saudara bisa angkat tangan. Saya berdoa dalam nama Yesus untuk setiap beban, masalah, tantangan kehidupan, apapun namanya, di dalam nama Yesus, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus sanggup menyelesaikan, sanggup memberikan kekuatan, sanggup memberikan hikmat sehingga engkau memiliki jalan keluar, sanggup memberikan kepadamu kemampuan ilahinya. Bahkan Ia sanggup mengangkat engkau dan memberkatimu dengan segala berkat yang dari sorga, untuk menyelesaikan semua tantangan kehidupan yang kau alami. Cari Tuhan, cari firman-Nya, cari kebenarannya, pegang Yesus. Dia sumber segala sesuatu untuk membuat engkau sanggup melewatinya dan berkemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saya berdoa, materaikan apa didapat hari ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan menolongmu, Tuhan menyertaimu. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan menyertaimu dan membuat engkau berhasil di sepanjang perjalananmu. Tuhan memberikan kepadamu kekuatannya, hikmatnya yang tak terbatas, dan Ia menuntun setiap langkah hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah anak-anakmu,
Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, karirmu diberkati oleh Tuhan. Studimu diberkati Tuhan. Dan engkau berhasil. Apa yang kau sentuh akan bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Tuhan menyertaimu dan membuat engkau berhasil. Damai sejahteranya dan sukacitanya yang melimpah dicurahkan atasmu. Persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Righteousness, peace, war, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Oh, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part? Oh, don't you want to be a part of the kingdom? Come on everybody. Don't you want to be a part? Oh, don't you want to be a part? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on everybody. Righteousness, righteousness, peace, oh, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Come on and sing righteousness, oh, and joy in the Holy Ghost. In the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Oh, don't you want to be a part of the kingdom? Oh, come on everybody. Don't you want to be a part? Oh, don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on everybody. Oh, there's love in the kingdom, so much love.